rencananya kita akan makan-makan di restoran halal. Kemudian ya kita lihat nanti kegiatan apa sampai sore, mungkin jemputan dan lain-lain. Alhamdulillah masih kita datang. Bisa, walaupun mereka tidak menjawab, nanti kita memberikan pertanyaan, benar nggak? Nah, karena era saat ini, kan ya, benar nggak? Kira-kira. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim TV. Hari ini tuh kegiatan kita rencananya mau jumpa sama teman, ya, dari Jilin, kampus Jilin International Studies. Beliau salah satu juga guru jurusan bahasa Indonesia di sini. Kemudian juga ada mahasiswa S2. Kemudian rencananya kita akan makan-makan di restoran halal. Kemudian ya kita lihat nanti kegiatan apa sampai sore, mungkin jemputan dan lain-lain. Teman-teman, sahabat Muslim TV, berikut kegiatan kita hari ini. Ikutin kita terus ya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di Hueju ya, makanan restoran halal ya. Jadi kita mau masuk dulu nih. Ini dia ada dua, yang sana itu barbeque-nya, sate. Satu sebelah sana barbeque-nya, yang di sini kita mau makan nasi dulu. Di dalam udah ada teman kita bersama Ibu Iva dan Ivia. Mereka sudah di dalam. Sana ada bagian toiletnya. 你好，哥。 Di dalam kayaknya harus ada piring kita sekali lagi. Nah, ini salah satunya adalah apa? Toya. 他们炒的是很好，你看，没有一点水出来，然后颜色、味道，这个在家里不行。 Toge ya bahasa Indonesianya, dengan tahu apa nih bahasa Indonesianya? Kulit tahu ya. 对，干豆腐，干豆腐，然后韭菜。 Rasanya jos kandos. Nasi datang. Nasi. Alhamdulillah. Nasi kita datang. Ayo. Nasi. 看中国的nasi里边都有黄色的这个。 Jagung ya? Nasi jagung. 不是小米，叫小。 Yumi吗？ 是玉米碎的。 Ya nasi jagung. Semua. 好了，这个我们。 Enaknya nasinya. Beda nggak nasi di sini kan? Oh, koboro. Ini khas Tombe. Ini yang tadi kita bilang koboro. 但是正宗东北是他们都是用猪肉做的。 Kan kalau Tombe kan pakai daging babi. Ini yang versi halalnya. berapa? Sapi, ayam. Ayam. Bukan ada sapi. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Sapi kan? sapi。吃吧，对。 Ini nasinya ada banget. Sama nasinya. Nah, ini 没有这个。 ayamnya. Yang dulu mah. Udah ke sini. Ayam chicken. Ayam chicken. Yang dulu. Wah, enaknya. Oce mah. Enak. enak。好吃。 Via enak. Enak. Enak, Mbak. Hao zhi.
Guys, kita lanjut ke sini mau jemput Han dulu. Dan mau beli apa? Sebelah sini, Nak. Sini, Han. 来了。棒棒糖，但是这个，这个不好吃，宝贝。这个不行，这这个是小面看。depan lagi. 但是这个，如果没有更好，这个是已经过期的。都可以吃吧？好了，我就买这一个。好了，买这个一个哦，不要买其他，satu aja ya。早就想买这 Iya, 个。 kasih sama Ai. 咱们买点水喝呢，非要。Via ambil minum Via. 去厕所啊？去拿水呢。 Kasih sama kasih ke Ai. Kamu fu kan? Sen fu. Teman-teman, hari ini kegiatan kita akan lanjut mengunjungi ini ya, Kampung Global Village. Kampung Global Village atau Kampung Indonesia. Nah, di sini ada kegiatan. Tadi kita diundang ke sini untuk melihat teman-teman jurusan Bahasa Indonesia berlatih pidato untuk perlombaan di Beijing di hari Jumat insya Allah. Nah, di sini kita bisa melihat satu gambar ya, batik ya. Jadi di sini bagus sekali. Di sini adalah Ibu Selfie, ini Ibu Ilva, salah satu. Mereka ini adalah guru-guru bahasa Indonesia di sini. Dan di sini ada angklung, dan ini adalah pakaian-pakaian khas Indonesia ya. Ada blakon, baju batik, dan ada juga kebaya-kebaya. Jadi di sini mahasiswa juga bisa berperan berfoto ria di sini. Ini keadaan ruangannya. Jadi setiap ada kegiatan mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia, di situ akan dilakukan di sini. Jadi ini adalah mahasiswa Tiongkok yang belajar bahasa Indonesia di Universitas Jilin Internasional ya. Nih, di sini itu ada guru-guru yang sedang membantu mahasiswa untuk berlatih atau memperbaiki setiap perkataan ataupun bahasa yang nanti mereka akan ucapkan untuk perlombaan. Nah, ini kita bisa melihat posisinya ya. Jadi mereka bisa mengajar di sini. Bicara di hadapan Anda sekalian. Sejujurnya saya adalah seorang terburu-buru. Tapi pembelajaran bahasa Indonesia di era kecerdasan digital, topik ini sangat menarik saya dan berhasil membuat saya berhenti dan berpikir. Di tahun 2023, saya diterima di universitas. Sesudah era ini dimulai, persepsi saya dengan era ini mungkin sedikit lambat. Sebelumnya, orang harus lahir jauh sebelum mereka memikirkan keberadaan air dan sinar matahari. Ketika saya masuk sekolah, guru saya menantu kami untuk membentuk ala-ala segi untuk terjemahan KBBI versi elektronik dan YouTube yang memungkinkan saya untuk memanfaatkan sumber daya pembelajaran lokal Indonesia secara maksimal. Melalui internet, kita dapat belajar bahasa Indonesia dan berteman dengan orang Indonesia kapan saja, di mana saja, yang mencerminkan fleksibilitas pembelajaran saat ini. Melalui sistem kecerdasan buatan, saya dapat menjangkau informasi yang saya berikan dalam waktu singkat. Namun, tenaga yang saya dapatkan lebih banyak daripada yang saya lewatkan. Nah, guru bahasa Indonesia pertama saya adalah seorang gadis yang baru saja lulus dari pasca sarjana. Saya selalu menggunakan apa yang dia bagikan tentang kehidupan kamusnya sebagai tolok ukur untuk kehidupan kamus saya. Misalnya, membawa kamus ke kelas setiap hari di tahun pertama, menjadi penerjemah sukarelawan di tahun kedua,
Tapi saya melihat kembali dari masa sekarang, saya ternyata belum bisa mengikuti jejak guru saya. Mungkin karena saya terlalu terburu-buru sehingga melewatkan banyak hal. Betapa Tiongkok berkata, pelajaran tanpa berpikir itu membingungkan, berpikir tanpa belajar itu mengajarkan. Ingatlah, jangan biarkan kesimpulan AI mendahului pemikiran Anda. Orang yang terlalu bergantung pada AI sudah jatuh ke rawa yang disebut konsentrasi buruk. Sampai di sini. Saya hanya hafalkan sampai di sini. Oke. Tepuk tangan aja. Masih sisa satu paragraf ya? Ya, sering membaca boleh. Kalau saya membaca untuk kali, tak boleh. Kalau ada kalimat yang aneh, silakan Mbak Desi menunjukkan. Ini kalimat terakhir. Iya. Berapa Tiongkok berkata, belajar tanpa berpikir itu membingungkan, berpikir tanpa belajar itu mengajarkan. Dalam pembelajaran, jangan biarkan kesimpulan AI mendahului pemikiran Anda. Orang yang terlalu bergantung pada AI telah jatuh ke dalam rawa yang disebut konsentrasi buruk. Inilah fakta bahwa era digital telah meningkatkan kemampuan untuk meringkas informasi, tetapi telah melemahkan kreativitas industri penelitian bahasa. Sedangkan nilai-nilai baru sering muncul di antara kesegan sistem dan gaya yang berbeda. Ada yang menganggap era kecerdasan digital ini adalah perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pembelajaran bahasa. Saya tidak sependapat. Setiap zaman memiliki badai tersendiri. Itulah mengapa zaman terus berjalan maju. Kalau badai datang, jangan takut. AI kita akan menggantikan emosi yang kadang-kadang dapat meledakkan dalam diri kita sebagai manusia. AI kita dapat menggantikan komunikasi budaya yang sudah berlangsung lama. Mari tetap berjalan maju saja. Terima kasih. Iya. Lebih pendek kalau lebih Paragraf terakhir sudah bahasa cepat ya. Jangan, tidak boleh kan? Turun. Mbak Desi, bagaimana? Nah, kalau menurut saya topik kirana ini waktu berapa tadi sih? 3 sampai 4 menit. 3 menit. Menurut saya topik kirana sudah bagus, cuma mungkin lebih disingkat lagi. Jadi ambil sesuatu poin-poin yang penting di situ sehingga ditekankan bahwasanya AI itu jangan mempengaruhi dari pemikiran manusia lebih kuat seperti itu, karena kan dari biasanya kan pemikiran manusia yang lebih kuat seperti itu ya. Jadi sudah bagus, artikulasinya menurut saya lebih bagus ya, lebih bagus, dan ada penekanan kayak selamat sore ataupun selamat siang, saya Kirana. Jadi artikulasinya udah jelas, cuma dipersingkat.